Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rania Fitri dari kelas 10 TJKTA. Sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil proyek yang saya lakukan. Tugasnya adalah membuat perencanaan bisnis di bidang teknologi komputer dan jaringan komunikasi. Sebelumnya saya di sini sudah membuat perencanaan dengan bisnis yaitu PS. Nama PS yang saya gunakan adalah PS Show I1. Sini saya sudah membuat perencanaannya. Pertama saya akan membacakan. Sini saya sudah menggunakan yaitu modal yang saya perkirakan sekitar 300 juta. Lahan yang saya gunakan itu lahan pribadi sepanjang 12 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 5 meter. Selanjutnya berikut adalah barang-barang yang saya gunakan dan kebutuhan yang harus saya perlukan di dalam PSS. Pertama ada PS yang saya gunakan adalah PS5. PS yang kualitas terbaru dari merek Sony. Di sini saya menggunakan 10 PS5 dan satu unit PS itu sekitar 10 juta, dan itu sudah termasuk sticknya, stick tambahan. Jadi untuk misalnya satu PS nya 10 juta, 10 juta dikali 10 klien sama dengan 100 juta. Jadi spesifikasi yang saya gunakan CPU 8, prosesor Zen 2, GPU 10,82 teraflops, RAM-nya 16 GB, bandwidth-nya 448 GB, memori internalnya custom 825 GB SSD, memori eksternalnya USB HDD support, dan terakhir perangkat optik 4K 4K UHD Blu-ray drive. Kedua ada server, itu satu PC server. Saya menggunakan satu PC server merek Intel karena saya cuma ada satu server dan kasir saya gabung, jadi saya cuma menggunakan satu merek Intel seharga 13 juta. Spesifikasinya adalah Intel server board, RAM-nya 4 GB DDR3, Intel SSD 532 series, dan tower PSU 655 dmN Celsius. Ketiga ada AC. Saya memerlukan 3 unit AC senilai satu unitnya itu senilai 5 juta, dan 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta. Itu merek besar. Selanjutnya ada 4, ada kabel dan RJ45. Kabel dan RJ45 yang saya gunakan merek Belden. Kabelnya saya butuh 35 meter dan RJ45 nya saya beli 300 pieces. Harga kabel dan RJ45 itu seharga 3 juta. Itu saya gabung sudah termasuk biaya pemasangan. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan Cisco Packet Tracer. Kita akan buka. Nah, sini saya akan pertama kita akan cari router. Pakai router. Ambil router. Ini. Lalu letakkan sini. Selanjutnya kita ambil switch dan ambil ini. Lalu letakkan di sini. Lalu kita cari server. Lalu letakkan di sini.
servernya taruh di sini, lalu PC. Di sini saya menggunakan 10 client, jadi 1, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, taruh lagi, 2, 3, 4, 5. Setelah kita letakkan dan kita susun, setelah berikutnya kita akan menghubungkan kabel. Di sini saya menggunakan kabel straight, terhubungkan dari router, dari yang ini, lalu hubungkan ke switch, dan klik Ethernet 01. Setelah itu kita hubungkan lagi, ambil lagi kabel straight dari switch ke server. Lalu lakukan yang sama ke PC. Pastikan ini sesuai urutan portnya. Lakukan sampai PC terakhir. Oke, di sini sudah semua. Dan tunggu kabelnya ini terhubung sampai berwarna hijau. Dan sepertinya, tunggu sebentar. Dan selagi nunggu kita akan mengubah. Sini ada kabel di routernya masih merah. Jadi kita akan konfigurasi. Klik ini. Lalu pilih config. Close Ethernet. IP-nya 192.168.10.1 dan tekan klik on, tunggu beberapa detik. Oke, dan sudah kabelnya terhubung. Lalu kita akan atur IP address dari server ke PC server, desktop, IP konfigurasi, klikkan IP-nya 192.168.10.2. Enter, lalu masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk default gateway, alamat IP-nya tetap sama seperti ini, dan DNS servernya juga sama ke visit sampai PC terakhir. Ini, lalu kita klik lagi dari PC client pertama.
Klik lagi 192.168.10.3. Enter. Dan klik lagi 192.168.10.1. Lalu ke DNS server 8.8.8.8. Klik lagi. Lalu masuk ke page berikutnya, desktop, IP konfigurasi 192.168.10.4. Dan untuk memasukkan alamat IP harus sesuai urutan PC-nya agar tidak terjadi kekeliruan. 8.8.8.8. Lakukan hal yang sama, tapi untuk IP address kita akan ubah di akhirnya seperti akhir habis 10 dalam 192.168.10.5. Oke, enter. 192.168.10.1. Kemudian server sama, bahkan titik 8 juga. Setelah selesai diaktifkan, kita akan klik pesan dari router ke switch ke server, lalu server ke PC 1, server ke PC 2, server PC 3, server ke PC 4, lalu server ke PC 5. Selanjutnya server ke PC 6, server ke 7, server PC 8, server ke PC 9, server PC 10. Dan setelah selesai, boleh nanti kita ke simulasi dan atur kecepatannya, dan kita bahas dulu.
lihat prosesnya. Dan ini prosesnya seperti ini. Kita tunggu. Successful. Segitu